Shalom. Wah, kita bersuka cita dan hari ini kita mau bawa pujian penyembahan kita, bahkan hati kita yang terbaik ke hadapan Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Yes. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat setiap kami hari ini dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing kami rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan biar setiap pujian penyembahan yang hari ini kami naikkan boleh jadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan walaupun kami di rumah aja. Tapi kami sungguh-sungguh mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yang mau berikan yang terbaik buat Tuhan, gak yang main-main, gak yang setengah-setengah Tuhan. Sebab kami mau Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa hati kami tetap buat Tuhan, bahwa kami mau tetap berikan hidup kami sesungguhnya yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan sebenarnya mau naikkan pujian penyembahan buat Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Tuhan boleh disenangkan dan Tuhan boleh bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Wah, hari ini kita mau memuji Allah kita yang dahsyat. Kita mau bawa pujian kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mau sama-sama katakan lagu ini yuk. Kita mau bilang dia Allah yang perkasa. Yes. Dia Allah yang luar biasa. Yes. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Yes.
setuju kalau Allah kita adalah Allah yang perkasa, semua bisa tepuk tangannya sama-sama. Yes. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Kau Allah yang luar biasa. Sebab kami gak akan pernah berhenti buat memuji menyembah Tuhan. Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Glory, haleluya. Amazing Lord. Wow, luar biasa teman-teman. Semuanya saudara, hari ini kita mau sama-sama. Kalau tadi kita udah memuji Tuhan, hari ini waktunya sebentar lagi kita mau siapin hati kita. Kita mau bersekutu sama Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan. Mari hari ini persiapkan hatimu, tenangkan pikiranmu, dan fokuskan pikiranmu sama Tuhan. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Bahkan dalam keadaan apapun, Tuhan tetap setia sama setiap kita. Dan tugas kita cuma satu, tetap percaya sama Tuhan. Di setiap musim yang ada, kalau mungkin gak mudah, tapi hari ini kita mau sama-sama bilang dan perkatakan janji kita sama Tuhan bahwa kita akan tetap percaya dan berpegang erat sama Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Katakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah
apa yang ada di dalam hati kita. Tak pernah ku ragu, ku tetap Biar Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Pada saat kita deklarasikan lagu ini, Dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita pengharapan. Ku tetap percaya, tak percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari sembah Haleluya. Tetap percaya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Tetap percaya kepadamu Tuhan. bawa penyembahan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaanmu, untuk penyertaanmu. Ku tetap percaya kepadamu Tuhan. Biarlah hati kami terus percaya kepadamu ya Tuhan, dan biarlah jiwa kami, hati kami bisa terus menyanyikan pujian untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah roh kami bisa terus terkoneksi ya Tuhan sama Engkau ya Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Karena Dia adalah Allah yang paling layak untuk ditinggikan. Mari sembah Tuhan, hai jiwaku. Bahkan saat kalian ngerasa lagi nggak enak moodnya, situasinya mungkin lagi nggak enak buat nyembah Tuhan, tetaplah sembah Tuhan. Tetaplah sembah Tuhan. Tetaplah sembah Tuhan. Buka suaramu, buka hatimu, bebaskan jiwamu, hatimu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyikan sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah
berkuasa, bahkan bumi aja tunduk mendengar suaranya, bumi aja tunduk mendengar namanya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu ya Tuhan. Yes, yes. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, naikkan penyembahan-Mu untuk Tuhan saat ini. Mari sembah Dia, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang paling berkuasa di muka bumi ini. Jangan pernah ngerasa kalau Tuhan itu gak mampu buat tolong kalian. Karena bahkan laut, bumi, dan gunung aja tunduk sama Tuhan. Satu muka bumi ini semuanya tunduk sama Tuhan. Dan Tuhan kita yang paling berkuasa itu ada dalam kita. Jadi jangan pernah ngerasa masalah kalian terlalu besar.
karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang penting mari kita miliki hati yang terus mau menaikkan pujian untuk Tuhan, hati yang terus mau menyenangkan Tuhan, hati yang terus mau menyembah Tuhan. Karena memang Dia adalah Allah yang layak. Dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Kalau mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang udah jarang menaikkan pujian penyembahan untuk Tuhan, mari yuk kita sama-sama saat ini keluarin suara kalian. Mari keluarkan suara kamu, kasih sikap hati yang terbaik buat Tuhan, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia hanya layak untuk menerima yang terbaik, hanya yang terbaik dari yang terbaik. Jadi mari bawa korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bukan yang bercacat celah, tapi yang terbaik buat Tuhan. Mari perbaiki sikapmu. Kalau sekarang kamu lagi santai-santai, lagi gak terlalu fokus, mari perbaiki. Ayo kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari sembah Tuhan kita. Biar saat kemuliaan Tuhan turun, mujizat terjadi di rumahmu, mujizat terjadi. Semua yang sakit sembuh, semua yang kehilangan pengharapan dapat pengharapan yang baru, yang lemah dapat kekuatan yang baru. Mari Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kami undang Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau saat ini ya Bapa. Mengalir dalam pujian kami, mengalir dalam penyembahan kami.
kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Tuhan, kalau sebentar nggak mau mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu Tuhan, biar Tuhan Engkau yang bukakan setiap telinga kami, setiap hati kami. Tuhan, biar kami bisa mengerti apa yang Engkau lagi mau sampaikan kepada setiap kami hari ini ya Tuhan. Dan biar apa yang disampaikan bisa sungguh Tuhan tertanam dalam hati kami yang paling subur dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, sungguh Engkau yang pimpin hingga akhir nanti ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini, buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami, buat kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman. Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Hari ini saya ingin sharing mengenai satu tema, yaitu habits ya. Habits itu apa? Habits adalah kebiasaan. Katakan kebiasaan. Ya, habits. Kalau bahasa Inggrisnya habits. Nah, kita akan coba belajar mengenai habits atau kebiasaan ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya. Arti lainnya dari kebiasaan adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap suatu situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Jadi kita bisa katakan bahwa kebiasaan adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara berulang-ulang ya. Menjadi suatu kebiasaan yang dikerjakan dengan biasa, terus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi itu adalah arti dari kebiasaan ya. Nah, contoh kecilnya ya. Jadi kita waktu kecil, kita waktu masih balita ya, kita dididik sama orang tua kita diajarin sama orang tua kita untuk menggosok gigi ya. Gosok gigi, ayo gosok gigi, kasih odol gitu kan, pakai tangan kanan. Biasanya kalau kita orang timur biasa selalu pakai tangan kanan kan ya. Nah, kita umumnya ya. Nah, ayo gosok gigi pakai tangan, suruh dipegang tangan kanan gitu kan, sikat giginya. Oke, ayo belajar gosok gigi gimana? Oke. Nah, dari balita kita diajar ya kan untuk melakukan hal tersebut, gosok gigi menggunakan tangan kanan ya kan. Nah, setelah kita balita, kita masuk sekolah, SD, SMP, kita mulai anak-anak gitu kan. Tetap kita melakukan hal seperti itu kan berulang-ulang setiap pagi. Orang tua mengingatkan kita, udah gosok gigi belum? Ayo sebelum tidur gosok gigi jangan lupa. Nah, kita melakukan gosok gigi lagi menggunakan tangan kanan. Kita lakukan berulang-ulang ya. Setelah kita dewasa, setelah kita punya merit, kita dewasa gitu kan, kita berumah tangga. Dan kita mungkin ada sebagian kita yang udah jadi orang tua atau jadi kakek-kakek, nenek-nenek atau gimana ya. Nah, kita masih tetap melakukan hal tersebut apa? Gosok gigi dengan tangan kanan. Kenapa kita melakukan hal tersebut dari balita sampai kita dewasa dan kita beranjak udah tua gitu kan, berusia senior? Kenapa? Karena itu kita lakukan berulang-ulang. Dari kecil kita lakukan berulang-ulang. Menggunakan apa? Tangan kanan. Pernah nggak kepikiran bahwa kita menggunakan tangan kiri? Mungkin bisa ya, tapi akan kaku jadi gerakannya. Kenapa kaku? Karena kita nggak terbiasa. Jadi segala hal yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, sering lakukan berulang-ulang, itu akan membentuk kebiasaan kita. Nah, itu salah satu contoh kecilnya ya, waktu kita gosok gigi dari kecil sampai gede menggunakan tangan kanan. Jadi kebiasaan kita menggunakan tangan kanan. Bisa nggak kita menggunakan tangan kiri? Bisa, tapi tidak biasa, tidak terbiasa. Mungkin kaku kita melakukannya ya. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Jadi suatu tindakan yang kita lakukan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan. Katakan akan membentuk kebiasaan ya. Nah, sama halnya dengan kebiasaan dapat berdampak baik maupun buruk untuk hidup kita ya. Jadi kebiasaan itu ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya buat kehidupan kita. Jadi nggak semua kebiasaan itu baik dan nggak semuanya kebiasaan itu buruk. Jadi ada dampak baik dan buruknya ya. Contoh kecilnya ya. Nah, kebiasaan baik ya, kita sering kali menggunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik secara langsung membentuk kebiasaan memperkatakan hal-hal yang positif. Jadi ketika kita sering menggunakan mulut ini untuk memperkatakan hal-hal yang positif yang memberkati sesama kita maupun orang lain, maupun situasi yang kita hadapin, ketika kita lagi sedang mengalami suatu masalah atau gimana, puji Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Nah, kita perkatakan positif, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan berkati orang tersebut, Tuhan. Ketika kita mengalami konflik atau mengalami apapun juga, kita perkatakan,
Tuhan berkati dia, Tuhan berkati dia. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kita kan waktu di salib kan, Tuhan berkatilah mereka yang melakukan kesalahan kepadaku kan. Nah, perkatakan hal-hal positif ketika kita sering melakukan hal-hal tersebut. Andai contoh kecilnya ya, kita menggunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang benar, yang baik, yang positif, itu akan membentuk kebiasaan kita. Jadi kita akan mulai terbiasa. Walaupun kita mengalami hal-hal yang kurang enak, tetap mulut kita akan secara otomatis akan ngomong hal-hal yang positif, yang membangun, yang memberikan impact, yaitu iman untuk kita bertumbuh. Amin. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Nah, begitupun sebaliknya ya, kalau kita sering menggunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang negatif ya, yang buruk, memperkatakan hal-hal yang negatif atau buruk, kita sering tuh menggunakannya tuh ya, maka secara langsung akan membentuk kebiasaan untuk memperkatakan hal-hal yang negatif atau yang buruk. Ketika kita, andaikan kita diperhadapkan suatu hal, situasi yang kurang enak, waduh, mateng deh, ya kan, metong deh segala macam, matilah apa segala macam. Hal-hal negatif seperti itu, ketika kita sering memperkatakannya, itu akan membentuk kebiasaan kita. Jadi hal-hal perkataan yang negatif itu akan membentuk kita secara menjadi membentuk kebiasaan kita. Nah, ketika kita jatuh, kita lagi kepleset atau gimana, lalu kita langsung mengeluarkan kata-kata umpatan, yang kata-kata kotor kayak gitu, itu secara nggak langsung itu akan membentuk kebiasaan kita ya. Jadi kebiasaan itu segala hal yang kita lakukan itu akan membawa kebiasaan yang baik dan buruk juga ada gitu loh. Jadi makanya kita mesti memperhatikan. Nah, contohnya nih saya mau kesaksian ya. Jadi waktu saya sekolah gitu, waktu masih kelas-kelas SMP ya, wah itu kan lagi masa-masa temennya banyak gitu kan, pertumbuhan, lagi masa pertumbuhan, temennya banyak ya kan. Saya suka main bola, suka exercise, olahraga segala macam, intinya banyak teman lah, banyak aktivitas lah gitu kan. Nah, ketemu teman-teman tuh, wah anak-anak cowok gitu kan, wah yang ini ngomongnya yang A kotor gitu, yang ini ngomongnya B kotor, C kotor ya. Jadi istilah ngomongan sembrono lah, segala macam hal-hal yang itulah, yang buruk gitu kan, kotor-kotor. Nah, karena pergaulan saya ketemu dengan teman-teman model itu, saya sering kali mendengar hal-hal perkataan kotor. Jadi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Jadi hal-hal perkataan-perkataan seperti yang buruk, yang kotor itu, bagi saya itu hal yang biasa. Kenapa? Karena saya udah kebiasaan mendengar hal-hal tersebut. Nah, ketika waktu dulu saya belum ada, waktu SMP, waktu SMA, masih itu pergaulan kita pria-pria atau cowok-cowok gitu kan. Wah lu dasar lu bla 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 gitu kan, ngomong kotor gitu kan. Kita udah biasa tuh saling ngobrol kayak gitu. Kenapa? Karena waktu dulu saya nggak ada filter, katakan filter ya. Jadi dalam kehidupan kita, waktu saya belum kenal Tuhan, kebenaran Tuhan, jadi tidak ada filter. Jadi tidak ada kebenaran di dalam hidup saya. Jadi saya nggak ada filter kebenaran. Jadi ketika apapun yang masuk dalam hidup saya akan tampung semuanya. Saya tampung. Kenapa? Karena nggak ada filter gitu kan. Nah, wah seiring berjalannya waktu SMP, SMA, wah ngomong asal-asalan dan sembrono, kotor segala macam. Nah, waktu menjelang saya lulus sekolah dan saya mulai kenal Tuhan Yesus. Dan saya mulai kenal kebenaran firman Tuhan. Itu namanya filter. Firman Tuhan itulah menjadi filter dalam kehidupan kita. Dia yang mengingatkan kita, ya kan. Roh Kudus ada di dalam kita, dia mengingatkan kita melalui firman-Nya, ya kan. Nah, di sini dikatakan Efesus 5 ayat 4. Hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 4 ya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur ya. Di sini dikatakan Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Nah, ketika saya tahu kebenaran firman itu, ada filter di dalam hidup saya, firman itulah menjadi filter hidup saya. Jadi ketika saya mendengar perkataan yang kurang baik, kurang benar, saya akan mulai menjauh perkataan itu. Kenapa? Supaya ada filternya. Dan saya tidak akan berusaha untuk tidak memperkatakannya. Kenapa? Karena ada filter di dalam hidup saya gitu kan. Nah, firman Tuhanlah yang menjadi pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya gitu kan. Nah, setelah mengenal kebenaran dan melakukan firman Tuhan, nah waktu kuliah saya mulai mempraktekkan firman Tuhan, yang saya bilang ada filter ya. Saya melakukan praktek firman Tuhan di kuliah. Jadi bukan lagi perkataan yang kotor, bukan lagi perkataan sumpah serapah ya, yang sembrono lagi yang keluar, tapi perkataan yang memberkati. Salah satunya yaitu haleluya gitu kan. Nah, haleluya. Jadi dikit-dikit kalau saya ada apa-apa ketemu teman atau gimana, lagi kaget atau gimana, saya bilang haleluya. Nah, karena keseringan saya di tempat kuliah saya sering ngomong haleluya, haleluya. Jadi saya dijulukin Awi kali haleluya gitu kan. Itu si Awi haleluya. Nah, puji Tuhan saya tetap bersyukur gitu kan. Seenggaknya ya saya memuliakan nama Tuhan. Dan puji Tuhan dan melalui apapun perkataan, perbuatan yang saya lakukan melalui firman Tuhan gitu kan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan puji Tuhan di situ saya mulai bangun namanya komunitas, ada komsel kayak gitu. Dan puji Tuhan menjangkau jiwa, banyak jiwa juga yang terjangkau.
oleh karena kemuliaan nama Tuhan, saya percaya ya. Jadi melalui perkataan kita, perbuatan, kebiasaan yang kita lakukan, itu membawa dampak nggak cuma bagi diri kita juga, bagi orang lain juga. Melalui hal seperti kecil, ya kan, melalui apa? Perkataan, ya kan, hal-hal simpel, contoh-contoh kecilnya ya. Nah, itu salah satu kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan, yaitu melalui perkataan yang menjadi berkat bagi orang maupun diri kita sendiri. Amin. Jadi, kita mesti memperhatikan tindakan yang kita lakukan berulang-ulang, bisa jadi itu membentuk kebiasaan, baik atau buruk bagi hidup kita. Di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ada hal yang bisa merusak kebiasaan baik kita, yaitu pergaulan yang buruk. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, mari kita perhatikan pergaulan kita, mari kita perhatikan lingkungan kita. Jadilah berkat nggak cuma bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Melalui apa? Hal kecil, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik. Amin. Perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan berulang-ulang itu akan membentuk kebiasaan baik. Amin. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, tindakan yang baik yang kita lakukan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan baik. Begitu juga sebaliknya. Ayo mulai lakukan tindakan yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua bisa melakukan firman Tuhan ini. Ayo, kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi pilihannya ada di kita. Kita mau melakukan tindakan berulang-ulang yang baik atau yang buruk. Karena tindakan-tindakan yang kita lakukan itu berulang-ulang akan membentuk kebiasaan kita. Dan itu bisa membentuk kebiasaan kita, baik itu dalam bentuk yang baik ataupun yang buruk. Karena itu ayo, milikilah kebiasaan yang baik, yaitu melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anugerah dan kemurahan Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memiliki kebiasaan yang baik dalam hidup kami, sehingga nggak cuma kami yang jadi berkat, juga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Melalui kebiasaan baik yang kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, apabila kami boleh sama-sama datang ke hadapan-Mu, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Berkati ya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Berkati juga Tuhan setiap umat-Mu yang sudah hadir malam ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, apapun masalah pergumulan mereka. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Beri yang terbaik buat mereka. Yang berusaha Tuhan berkati, yang bekerja juga Tuhan berkati. Tuhan terima kasih ya Bapak, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan mereka lebih lagi. Terima kasih Bapak. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, jembatan 2 maupun jembatan 5. Berkati gereja-Mu ini lebih lagi, pimpin gereja-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui gereja-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia hari-hari ini lebih lagi. Pulihkan Indonesia lebih lagi. Ekonominya, politiknya Tuhan. Setiap permasalahan yang ada Tuhan atas bangsa kami. Tuhan biarlah Engkau campur tangan. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan. Yang sakit hari-hari ini Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Oh Tuhan, bukan hanya tubuh mereka yang disembuhkan. Tapi roh jiwa mereka juga Tuhan selamatkan. Berkati para dokter, suster, setiap tim relawan yang ada. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tutup bungkus mereka semua. Jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari presiden kami yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Yang di pusat maupun yang di daerah Tuhan. Berkati mereka semua. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Yang belum percaya Tuhan juga selamatkan. Terima kasih Bapak. Tuhan curahkan Tuhan roh pertobatan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Biarlah jiwa-jiwa boleh dituai hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan api Pentakostal ketiga sedang turun secara dahsyat Tuhan. Melawat kota dan juga bangsa ini. Oh Tuhan, kami akan melihat penuaian jiwa yang besar
Tuhan akan terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Tuhan. Atas kota dan juga bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga ya Tuhan Israel. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu ada di sana. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya bagi kita untuk memberi persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kalau kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan, membawa persembahan di hadapan-Mu. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan, kiranya semuanya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita kami bawa persembahan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bagi kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita satukan hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saat ini terimalah dan bawalah pulang berkat kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima janji daripada Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.